Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar etika, mata kuliah etika profesi dengan saya Dwi Winarti, NPM 11911110011. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai, norma, etika, dan moral. Di sini nilai, norma, etika, moral saling berkaitan karena bertujuan untuk mengarahkan manusia agar memiliki pola pikir, sikap, dan perilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian nilai. Nilai adalah suatu yang memberi makna hidup yang dijunjung tinggi, yang mewarnai dan menjiwai tindakan atau perilaku seseorang menurut Steeman 1999. Nilai yaitu suatu keyakinan yang dalam tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap jelek menurut Rockach 1998. Pengertian norma. Norma yaitu pedoman, ukuran, kriteria, atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat berdasarkan nilai-nilai tertentu. Norma yaitu ukuran, pedoman, aturan, atau kaidah yang menjadi dasar pertimbangan dan penilaian yang mengandung sanksi dan menguatkan terhadap tingkah laku manusia. Macam-macam norma. Pertama, norma kesopanan. Norma kesopanan mengikuti perilaku masyarakat sekitar, merupakan norma yang sangat utama. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan berhubungan dengan asusila jika dilanggar akan menerima sanksi dari masyarakat sekitar. Yang ketiga, norma agama. Norma agama menurut agama yang dianut oleh seseorang menurut dengan sanksi yang berlaku. Norma hukum. Norma hukum jika dilanggar akan mendapatkan denda atau hukuman. Pertama, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan-aturan yang muncul dalam kehidupan sosial sekelompok orang, berkaitan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sanksinya dari masyarakat yaitu berupa cemooh, celaan, tawaan, pengasingan dari kehidupan sosial dan sejenisnya. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu peraturan hidup yang berkenan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Sanksinya terutama dari diri sendiri, yaitu misalnya rasa bersalah. Yang ketiga yaitu norma agama. Norma kesusilaan adalah peraturan atau aturan yang sumbernya adalah firman atau perintah Allah melalui nabi atau rasul. Sanksi berupa murka Allah atau siksaan neraka. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara dan keabsahannya dipelihara oleh instrumen-instrumen negara. Sanksinya yaitu penjara, denda, dan lainnya. Pengertian moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin, bentuk jamaknya mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Yang pertama, pengertian moral. Moral adalah hal yang dapat mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang baik sebagai kewajiban atau keharusan. Moral adalah sarana untuk mengatur benar atau tidaknya sikap dan tindakan manusia. Yang ketiga, moral. Moral adalah kepekaan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan terhadap prinsip-prinsip dan aturan-aturan. Menurut Helden 1997 dan Richard 1971. Yang keempat, moral adalah pandangan tentang baik dan buruk, benar dan salah, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh manusia, menurut Atkinson 1969. Yang kelima, moral adalah ajaran yang berisi nilai dan norma untuk mengatur sikap dan tingkah laku manusia agar dapat melaksanakan perbuatan baik, menurut Lajiman 1995. Pembagian moral. Moral dibagi menjadi dua, yaitu moral umum dan moral khusus.
Moral khusus yaitu etika profesi. Contohnya, etika profesi perawat, etika profesi dokter, etika profesi wartawan, etika profesi advokat, etika profesi guru atau dosen. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang memiliki banyak penafsiran seperti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, habitat, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Pengertian etika menurut Barton 1993. Etika adalah nilai, norma, dan ajaran yang dijadikan pegangan orang atau sekelompok orang. Etika adalah kumpulan asas-asas atau nilai-nilai dan kode etik dalam aktivitas atau profesi tertentu. Yang ketiga, etika adalah cabang ilmu tentang perbedaan tingkah laku yang baik dan buruk dalam kehidupan manusia. Menurut Algernon D. Black 1993, etika adalah cara manusia memperlakukan sesama dan menjalin hidup dan kehidupan dengan baik sesuai aturan yang berlaku di masyarakat. Contohnya etika. Pertama, mengucapkan salam saat bertemu. Yang kedua, mencium tangan orang tua sebelum melakukan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, meminta maaf saat melakukan kesalahan. Yang kelima, makan menggunakan tangan kanan. Yang keenam, membungkukkan badan ketika sedang lewat atau berjalan kaki di depan orang lain, terutama yang lebih tua. Karena etika itu sangat penting bagi orang Jawa, terutama. Fungsi etika. Pertama, A. Sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan. Yang B. Etika ingin menampilkan keterampilan intelektual, yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. C. Orientasi etis ini diperlukan untuk mengambil sikap dan wajar dalam suasana pluralisme. Faktor-faktor yang melandasi etika. A. Yaitu nilai-nilai atau value. Yang B. Norma. Yang C. Sosial budaya dibangun oleh konstruksi sosial dan dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi. D. Religius. E. Bagaimana kebijakan yang dibuat sangat berpengaruh dan mewarnai etika maupun kode etik. Hubungan nilai, norma, moral, etika, sikap, dan tingkah laku. Nilai, norma, moral, etika merupakan keempat ini merupakan sikap dan perilaku manusia. Manfaat mempelajari nilai, norma, etika, dan moral. Pertama, kita dapat menjunjung menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Kita lebih toleran, etis atau santun, dan adil dalam bersikap dan bertindak. Kita dapat menghargai kemampuan dan berkarya orang lain. Kita lebih bertanggung jawab terhadap bidang ilmu yang diampunya. Kita dapat meningkatkan profesionalitas, karena ini juga bermanfaat ketika kita telah lulus dan kita bekerja, ini sangat digunakan terutama. Macam-macam etika. Etika deskriptif. Etika yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Yang kedua, etika normatif, yaitu etika yang mengajarkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika normatif ini juga memberikan penilaian sekaligus memberikan norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan dilakukan. Macam-macam etika. Etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar pada masing-masing bidang kehidupan. Etika umum membahas prinsip-prinsip moral dasar. Etika khusus ini dibagi menjadi etika individual yang memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri, dan etika sosial yang membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia. Dapat digambarkan dengan skema tentang
Etika sebagai berikut. Etika ini dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Dan etika khusus dibagi dua menjadi etika individu dan etika sosial. Dan etika sosial dipecah menjadi beberapa, yaitu etika sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika masyarakat, etika ideologi. Dan di sini etika profesi dibagi menjadi beberapa, yaitu di biomedis, hukum, pengetahuan, dan lain-lain. Etika secara umum dibagi menjadi dua, yaitu etika umum. Etika umum mengajarkan tentang kondisi-kondisi dan dasar-dasar bagaimana seharusnya manusia bertindak secara etis, bagaimana pula manusia bersikap etis. Teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dan bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik dan buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat pula dianalogkan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori etika. Yang kedua, etika khusus. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan penerapan yang bisa berwujud bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam kehidupan dan kegiatan profesi khusus yang dilandasi dengan etika moral. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud bagaimana manusia bersikap atau melakukan tindakan dalam kehidupan terhadap sesama. Etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Etika sosial yaitu mengenai sikap dan kewajiban serta pola pikir manusia sebagai anggota bermasyarakat. Etika sosial meliputi banyak bidang, antara lain yaitu sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika lingkungan, dan etika ideologi. Dari sistematik di atas, kita dapat melihat bahwa etika profesi merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.